912 ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Zaman adalah anugerah lain dalam hidup Lena. Kehadirannya menyerupai cerita tentang mengalirnya mata air yang kemudian mengering pada waktu yang lain. Setelah lama tak saling jumpa, mereka dipertemukan oleh purnama yang memancar terang untuk mengulang kembali cerita lama di waktu yang tak terduga. Keduanya kawan SMA, sama-sama tumbuh dan dibesarkan di Panaragan sebagai muli dan menganai modern. Pernik dunia digital menjadi saksi atas waktu yang kadang mengalir tak biasa, namun terus bergerak untuk mengambil bagian atas takdir dan perputaran masa dalam jarak yang memisahkan. Sampai kemudian keduanya bertemu kembali tanpa rencana di pelataran Tugu Ratu yang dingin. Sebuah miniatur sepasang naga penarik pengantin dalam kereta kencana yang berdiri di pertigaan jalan utama Tiuh Panaragan, Tulang Bawang Barat atau Tubaba. Angin tanpa surat mengiringi pagelaran purnama di Tugu Ratu malam itu. Saat seorang gadis beralis tebal dan wajah bulat telur berketinggian 175 cm beranjak menaiki panggung untuk mengalunkan bintang Pak Bintang Lemon. Para penonton bertepuk tangan. Alunan lagu meniti angin malam. Ujung daun tanpa embun menunduk kedinginan di sudut panggung yang hening. Di Tubaba, acara seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin yang menghimpun sorak dan sebuah pentas bina bakat penghadang kejumutan anak-anak muda yang dengan tanpa pelataran memadai acak memanaskan sinar bulan dengan segala keliaran. Zaman belum genap 2 hari tiba dari Batam, dan malam ini sengaja menyempatkan diri menjadi bagian dari sembilan bulan 14 di Tugu itu. Beberapa menit setelah tiba, dia sudah dibuat tertegun ketika menatap ke arah panggung dan menyaksikan satu kisah jauh yang sedang menghabiskan waktu miliknya. Ia mengingat-ingat sosok di atas panggung itu sambil merapatkan jaket dengan cara mendekapkan kedua tangan di dada. Dia sangat mengenal pemilik suara itu seperti saat ia mendengar sepasang murai yang selalu riuh sebelum embun mengering di belakang bekas bioskop lama. Bintang Pak Bintang Lemon, wat mune bintang mali, walau Pak walau lemon, walau Pak walau lemon, niku say dilem pilih. Begago di lem kebun, wapahe aku keri, kahago di aku ulun, kahago di aku ulun, masake hati gede. Tepuk tangan menggema usai Lena mengakhiri bait penghujung dalam terpaan cahaya lampu ratusan watt yang hanya jatuh pada dia. Setelahnya, perlahan gadis itu menuruni panggung dan zaman bergegas mendekat dengan segenap keceriaan.
Hampir saja aku kehilangan kesempatan menikmati suguhan terbaik malam ini, sapanya. Lena menoleh dan tertegun. Kedua mata beningnya menangkap seraut wajah seorang yang agak samar, tapi itu sudah cukup untuk mengantarnya pada satu ingatan mengejutkan. Zaman? Suaramu lebih merdu dari semua kicau burung yang pernah kudengar, kata Zaman. Kau di sini? Sudah 2 hari? Kau mendengarkanku? Apakah kau lupa kalau aku adalah seorang pencinta lagu yang baik? Lena terkekeh. Kau tak pernah insaf. Aku serius. Apa bedanya? Aku masih tak bisa membedakan saat kau menyampaikan 2 hal mustahil secara bersamaan seperti saat ini. Menipu dan meyakinkan. Tidak, aku bersungguh-sungguh. Aku sedang menjadi bagian atas mereka yang mengagumi suara-suara indah di ambang malam. Sebab seorang pernah mengajariku saat kami masih SMA, dan aku tak akan pernah memarahi dia atas pembelajaran berharga itu karena dia benar. Jawaban Zaman tentu saja disertai sedikit gerakan tangan naik turun sebagai bagian dari cara memanipulasi ekspresi. Seseorang itu bernama Lena Marlina. Lena tertawa lagi. Aku sudah mendengar kedatanganmu sehari lalu, katanya. Karena itu malam ini kukira kita harus merayakannya. Sebelah tangan Lena terjulur ke muka untuk mempersilahkan, atau tepatnya mengajak Zaman menduduki beberapa kursi kosong bagian muka. Namun pemuda itu menolak. Kukira sebaiknya kita di sini saja. Kenapa? Pertama, karena pembicaraan kita tak boleh terganggu. Kedua, aku bukan tamu. Kau menyukainya? Di sini? Ya, di sini. Ya, aku menyukainya. Di atas panggung, seorang seniman gitar tunggal baru saja menggantikan Lena dengan sebuah lagu klasik Lampung yang khas, sehingga suasana terasa makin natural. Usia seniman itu sudah senja, tapi petikan senar gitarnya benar-benar menyempurnakan perputaran malam sehingga menjadi sangat berbeda. Kau harus naik ke panggung, ucap Lena setelah pria 70 tahun tadi menyudahi petikan. Zaman agak terkejut. Bernyanyi adalah hal paling menakutkan bagi hidupnya. Tidak, sahut dia. Itu bukan ide yang baik. Aku tak bisa. Lena terkekeh. Ketika SMA kau pernah dihukum sebab tak hafal lagu Bumi Lampung. Kau memang terlalu dan aku tak menyukai peristiwa itu. Kau masih ingat saat-saat memalukan itu kan? Atau kau sengaja sudah melupakannya? Untuk apa kau menanyakannya? Karena malam ini kau akan menyanyikan lagu itu. Kurasa kau tidak akan mempermalukanku. Aku akan melakukannya. Tidak. Dan aku tak mau mendengar keluhanmu kali ini. Aku tak mau. Hei, Lena menatap agak tegas. Kau tak berhak melarangku. Aku tahu apa yang kulakukan, nak. Ia menghentikan perdebatan dan berbalik menuju panggung. Zaman berusaha mencegah dengan cara menarik lengan gadis itu, namun kali ini ia benar-benar tak berdaya. Di sana, Lena sudah berbisik pada MC dan serta-merta menoleh beberapa ulang ke arah Zaman sambil mengangguk-angguk dan tersenyum. Tangan MC itu menunjuk ke sebuah pojok panggung beberapa kali, di mana seorang pemuda dengan keringat dingin yang tiba-tiba bersimbah mulai merasa serba salah. Tak ada yang mengisi kepalanya saat ini kecuali bahwa sebuah bencana sedang menerpa dan dia benar-benar panik. Permintaan spesial? Tanya MC. Sangat spesial, jawab Lena. Mungkin semacam ucapan selamat datang. Mungkin juga tidak. Wow, agaknya dia seorang yang istimewa.
Boleh dibilang begitu. Sangat istimewa, sangat istimewa. Apakah dia seorang kekasih? Orang yang tersesat. MC tertawa. Ya. Dan dia sudah siap? Dia selalu siap. Selalu siap. Selalu siap. Sebab dia laki yang luar biasa. Agoy.